Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli ajma'in. Al-Fatihah. Ya sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadzakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ilal huda wad dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa ilmuhu biman yamutu mu'mina falaysa yashqa bal yakunu amina. Lam yazalis siddiqu fi ma qad madha inda ilahi bihalati ridha. Inna syaqiyya la syaqiyyul azali wa aksuhu as-sa'idu lam yubaddali wa lam yamut qabla qidal umri ahad wa nafsu tabqa laysa tafna lil abad wa ilmuhu tawi ilmuni Allah. Wa ilmuhu utawi ilmune Allah biman iku kelawan wong yamutu kang mati sapa man. Biman iku kelawan wong yamutu kang mati sapa man mukminan hale mukmin. Falaisa mongko ra ono sapa man. Falaisa mongko ra ono sapa man yashqa iku celaka. Yashqa iku celaka sapa man bali yakunu bali ana sapa man aminan iku selamat sapa man bali yakunu ana sapa man amina iku selamat sapa man. Lam yazali siddiqu fi maqat madhu lam yazal ora gingsir-gingsir. Lam yazal ora gingsir-gingsir as-siddiqu sapa Abu Bakar as-Siddiq. Lam yazal ora gingsir-gingsir as-siddiqu sapa Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Fima indal zaman qad madha kang wis lewat apa ma. Inda ilahi dalam sandingi pangerane as-Siddiq. Inda ilahi dalam sandingi pangerane as-Siddiq bihalati ridha iku tetap kelawan tingkah ridha. Bihalati ridha iku tetap kelawan tingkah ridha. Inna syaqiyya la syaqiyyul azali wa aksuhu as-sa'idu lam yubaddali. Inna syaqiyya setuhune wong kang celaka. Inna syaqiyya satuhune wong kang celaka la syaqiyul azali yektine iku wong kang celaka ing dalam zaman azali. Inna syaqiyya satuhune wong kang celaka la syaqiyul azali yektine iku wong kang celaka ing dalam zaman azali.
Wa aksuhu lan iku sakwali asyaki. Wa aksuhu lan iku sakwali asyaki as-sa'idu utawi wong kang bejo. As-sa'idu utawi wong kang beruntung, kang bejo. Lam yubaddali ora den ganti. Lam yubaddali ora den ganti sapa syaki lan sa'id. Ora den ganti sapa syaki lan sa'id. Walam yamut qablan qidhal umri ahad wan nafsu tabqa laisa tafna lil abad. Walam yamut lan ora mati. Walam yamut lan ora mati. Qablan qidhal umri ahad ing dalem sadurunge enteke umur. Walam yamut lan ora mati qablan qidhal umri ing dalam sadurunge enteke umur. Qablan qidhail umri ing dalam sadurunge enteke umur ahadun sapa wong siji. Ahadun sapa wong siji wan nafsu utawi ruh. Wan nafsu utawi ruh tabqa iku tetep apa an nafsu. Wan nafsu utawi ruh tabqa iku tetep apa ruh. Laisa ora ana apa ma dzukira minan nafsi. Laisa ora ana apa ma dzukira minan nafsi tafna iku rusak. Tafna iku rusak apa an nafsu. Tafna iku rusak apa nafsu. Lil abadi tumeka maring salawase. Lil abadi tumeka maring salawase. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilmuhu bimay yamutu mu'mina falaisa yashqa bal yakunu amina. Wa ilmuhu ilmunya Allah bimay yamutu mu'mina terhadap seorang yang mati dalam keadaan iman falaisa yashqa maka orang tersebut itu bukan orang yang celaka. Bal yakunu amina bahkan dia itu orang yang selamat. Di orang yang dalam ilmunya Allah sudah tahu. Jadi Allah itu tahu sebelum dia meninggal, bahkan sebelum dia lahir. Allah tahu ini matinya mukmin apa kafir tahu. Maka orang yang matinya dipastikan iman, dalam ilmunya Allah itu sudah mati dalam keadaan iman, dia itu bukan yashko, tidak celaka. Bahkan selamat. Artinya apa? Sekalipun didahului dengan kekufuran. Ada orang kufur, ternyata di akhir hayatnya dia iman. Maka dia itu tidak celaka. Tapi selamat. Sekalipun kufur dulu. Nanti falaisa yashqa. Maka dia bukan orang yang celaka. Bal yakunu aminah. Bahkan dia itu iman. Nah, selamat. Lam yazali siddiqu fi ma qad madha. Inda ilahi bihatibillah. Ini masih berkaitan dengan tadi. Maka tadi kan disebutkan baitnya ilmunya Allah terhadap orang yang mati dalam keadaan iman, dia itu tidak celaka bahkan selamat. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq fima qad madha dalam masa yang telah lewat inda ilahi bihatibillah. Itu di sisi Tuhannya beliau selalu dalam ridha Allah. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu selalu dalam ridhonya Allah. Sekalipun sebelum beliau beriman. Ini mendapatkan ridha dari Allah. Wa illam yatasif bil iman qabla tasdiqi an-nabi. Jadi Abu Bakar itu dalam sepanjang hidupnya selalu mendapatkan ridhonya Allah. Sekalipun sebelum disifati dengan iman, sebelum Sayyidina Abu Bakar itu beriman ke Rasulullah, Allah sudah ridho. Kenapa? Ini wadzalika limauti al-iman.
Karena Sayyidina Abu Bakar ini meninggalnya dalam keadaan iman. Ini nadhom ini hanya contoh, misal, bukan khusus kepada Sayyidina Abu Bakar. Artinya apa? Semua manusia yang matinya dalam keadaan iman, sekalipun didahului kufur, maka itu orang tersebut diridhoi Allah. Artinya dalam ilmunya Allah, dia itu meninggal dalam keadaan iman. Artinya dalam zaman azali sudah dicatat si fulan ini nanti meninggalnya dalam keadaan iman. Sebelum meninggal dia itu kufur terus misal. Hampir meninggal dia iman, itu dapat ridhonya Allah. Ini semua orang, bukan hanya Sayyidina Abu Bakar. Ini hanya misal saja contohnya. Lam yazali siddiqu fi ma qad madha inda ilahi bihatir ridha. Inna syaqiyya la syaqiyul azali. Sesungguhnya orang yang celaka adalah orang yang celaka, artinya orang yang sudah dipastikan celaka di dalam zaman azali. Sudah di zaman dahulu, sebelum zaman zaman azali itu zaman sebelum ada suatu, tidak ada semua. Ini dalam ilmunya Allah, ini man kata Allah fil azali. Inna syaqiyya alladzi tadumu alai syaqawah. Maksudnya syaqi di sini orang yang celaka, yang dia itu celakanya itu masih tetap. Artinya apa? Kufur, dan kufurnya masih menetap, tidak hilang. Artinya orang yang sudah dipastikan di dalam zaman azali dia itu kufur. Ini syaki yang sesungguhnya. Jadi, orang yang celaka yang sesungguhnya adalah orang yang celaka di dalam zaman azali. Sudah dipastikan dia itu mati dalam kufur. Ini orang yang celaka yang sesungguhnya. Wa'aksu as-sa'id, sebaliknya adalah as-sa'id. Saya itu orang yang beruntung. Lam yubaddali, yang tidak dirubah. Artinya tidak berubah dari beruntung ke syaki. Dalam zaman azali dia itu sudah dipastikan, ditentukan bahwa dia itu orang yang beriman, yang beruntung. Fi ilmihi al-azal qadim. Ini di dalam ilmunya Allah yang azali, yang qadim. Ya enggak ada yang tahu selain Allah. Kita ini semua orang, kita ini enggak tahu kita ini wafatnya nanti kelak gimana, enggak tahu teman kita gimana, orang lain. Makanya enggak boleh kita meremehkan orang lain atau merasa baik daripada orang lain walaupun kafir. Ada orang kafir, jangan kita merasa lebih baik daripada dia. Kenapa? Kita enggak tahu. Suatu saat yang kafir mati beriman, yang iman semoga mati beriman. Jadi artinya apa? Enggak boleh merasa ana khairu minhu. Itu enggak boleh. Hatta ke hayawan, ke orang kafir, orang yang paling jelek pun enggak boleh kita merasa baik. Kecuali kalau sudah orang itu sudah dipastikan sudah telah tiada, sudah meninggal dalam keadaan tidak baik, seperti Fir'aun kan sudah dipastikan matinya tidak beriman. Tidak apa. Kalau itu yang orang yang belum pasti, tidak boleh kita merasa lebih baik. Walam yamut qabla qidhal umri ahad wan nafsu tabqa laisa tafna lil abad. Walam yamut ahadun qabla qidhal umri. Seseorang itu tidak akan mati sebelum habisnya usia. Jadi usia itu sesuatu yang juga ditentukan dalam zaman azali. Wafatnya adalah umurnya sekian, 63 misal, 65. Dan dia tidak akan mati sebelum usianya habis. Wa nafsu tabqa, sedangkan ruh, nafsu ini bermakna ruh. Ruh itu tabqa, itu kekal. Laisa tafna, tidak akan sirna, tidak akan musnah, lil abad selamanya. Jadi jisim, badan boleh mati, tapi ruh tidak akan mati. Di sini disebutkan seorang lam yamut qabla qidhal umri, seorang itu tidak akan mati, tidak akan meninggal sebelum usianya habis. Jadi usianya itu sudah ditentukan oleh Allah di zaman azali. Tidak akan dia itu meninggal sebelum usianya habis. Di sini ada keterangan fal maktul mayyit bi ajali. Maka apabila ada orang itu dibunuh, maka dia itu memang mati dengan ajalnya. La anal qatil ihtarama umrohu wa qata ajalahu. Bukan berarti seorang pembunuh tersebut telah membinasakan atau menghentikan umurnya dan memutus ajalnya. Tidak, emang ajalnya seperti itu. Jadi kalau ada orang membunuh, maka bukan berarti orang yang membunuh itu memutus ajalnya, mempercepat ajalnya. Tidak.
Ajalnya memang segitu, yaitu sudah meninggal sesuai dengan catatan di zaman azali. Maksudnya kan kita nggak tahu matinya kapan, jadi harus ikhtiar. Terus gimana kalau ada seperti silaturahim itu bisa memperpanjang usia? Itu banyak takwilan. Ada yang menakwil panjang usianya bil barokah. Umurnya yang barokah. Umurnya tetap di zaman azali misal dicatat 60 tahun. Silaturahim tetap 60, cuma barokah. Nah, barokah itu sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh akal. Jadi barokah itu ya kebaikannya bertambah. Umurnya tidak bertambah tapi kebaikannya bertambah. Umurnya pendek tapi seakan-akan lama. Seperti contohnya Imam Nawawi, Imam Syafi'i, itu umurnya pendek. Tapi karangan kitabnya segitu banyak, seakan-akan umurnya panjang. Ada yang menafsiri bibaqa'i dzikrihi. Panjang usianya itu panjang dikenal. Jadi memang umurnya sedikit tapi dikenal sepanjang masa. Seperti ya banyak ulama-ulama kayak Wali Songo sudah wafat. Tapi sampai sekarang seakan-akan beliau masih ada. Karena kita sering mendengar ceritanya, sering diziarahi dari namanya bagus seakan-akan tidak meninggal. Ada pendapat lain juga enggak, emang silaturahim itu memang bisa menambah usia. Karena takdir itu juga bisa dirubah. Dia ada banyak takwilan. Wa nafsu tabqa. Ruh itu abadi, kekal. Tabqa itu sini ai ba'dal maut. Muna'ama au mu'adzabah. Baik ruh itu mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab. Laisa tafna, tidak hancur, tidak sirna. Bifana'il ajsam, dengan sebab sirnanya jisim. Jadi setelah meninggal itu jisim hancur, boleh hancur, tapi ruh ini abadi, kekal, il abad selamanya. Sudah kata juga wa mimma la yafna aidzon, di antara suatu yang tidak sirna selain ruh adalah arsy. Arsy itu enggak akan sirna untuk selamanya. Wal kursi, wal laul mahfuz, qalam, jannah, surga, wanar dan neraka, wa ma fihima, dan apa-apa yang ada dalam surga dan neraka, kalhur seperti bidadari, wal wildan, anak, ini tidak akan sirna, kekal selamanya. Selain ruh, di banyak perkara yang tidak akan sirna. Ruh di sini ulama banyak pembahasan tentang masalah ruh. Jadi kalau jisim dengan meninggal maka akan hancur. Bahkan kadang dengan hitungan beberapa menit. Ada sebuah cerita seorang pemuda meninggal. Dia itu dimakamkan pagi hari, terus sore hari digali lagi. Karena ayahnya dapat kabar bahwasanya dia itu matinya tidak wajar. Artinya ada yang membunuh. Akhirnya dari pagi hari meninggal, sore hari digali lagi, jasadnya sudah rusak. Yang dulu dia masih muda, putih, hitam. Rambutnya yang hitam jadi putih. Kayak seakan-akan makamnya udah bertahun-tahun. Padahal cuma hitungan jam, pagi, sore digali. Ternyata karena sebab meremehkan sholat. Karena itu sebab dia meremehkan sholat, jasadnya rusak hanya belum sehari. Itu menunjukkan bahasanya jisim itu bisa rusak. Tapi sekalipun dia rusak badannya, ruhnya enggak. Ruh itu tidak akan rusak selamanya, lil abad. Jadi sudah berpindah dengan meninggal, ruh itu berpindah. Terus pindah kemana ruh itu setelah meninggal? Di sini qala Hafidz Ibnu Hajar mengatakan arwahul mu'minin fi iliyin wa arwahul kufar fi sijjin. Jadi rohnya orang-orang mukmin itu di iliyin. Sedangkan rohnya orang kafir fi sijjin, di penjara, ditahan. Apa iliyin itu? Iliyin di dakwir ada yang mengatakan makanun fis sama'is sab'iyah tahtal arsh. Jadi ada di tempat yang tinggi di langit yang 7.
Di bawah arsy. Jadi langit ini kan ada 7 lapis, 1, 2, 3. Itu ruhnya orang mukmin itu ketika orang mukmin meninggal dikubur, ruhnya itu ada di atas di langit yang nomor 7. Di bawahnya arsy. Di atas langit 7 ada arsy, di bawahnya arsy, di atasnya langit yang ke-7. Wa arwahul kuffar fi sijjin. Sedangkan ruhnya orang kafir setelah dia berpisah dengan jasadnya setelah meninggal itu fi sijjin. Sijjin itu ada yang mengatakan di sini wakila makan asfal ardi as-sab'ah wa huwa mahallu iblis. Ada di tempat paling bawahnya bumi lapis 7. Bumi yang nomor 7. Jadi kalau yang mukmin itu di langit nomor 7, kalau orang kafir ruhnya itu di bumi paling bawah nomor 7 di tempatnya iblis. Paling bawah, udah. Itu ruhnya orang kafir menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Walikur ruh bi jasadiyah ittisul maknawi. Di ruh itu bersambung dengan jasad. Jadi kita jasad ini karena ada ruhnya. Kalau nggak ada ruhnya, sudah tergeletak, nggak bisa apa-apa lagi. Ruhnya di sini bersambung dengan jasad, tapi ittisul maknawi, bersambung secara maknawi saja. La yashbi ittisal bil hadunya, tidak bisa diserupakan dengan sambung dengan kehidupan dunia. Tidak bisa diserupakan kayak sambung yang lain, kayak kita nyambung tali dengan apa, tidak seperti itu ya, maknawi sudah. Qala bihadza ijma'u bainal marad anna maqarraha fi iliyin aw sijjin. Ada banyak riwayat karena bersambung maknawi. Di maknawi itu ruh itu kayak gini loh. Kalau orang secara dohir ya, kumpul di ruang seperti ini ya, sempit ini ya. Kira-kira kalau 10 orang cukup apa enggak? Cukup kan ya. Kalau 1000 orang masuk ke ruangan sini, enggak cukup kan? Tapi kalau ruh, saat 1 juta orang bisa. Bagaikan seperti apa? Kayak cahaya lampu. Cahaya lampu. Ini kan enggak kelihatan berapa banyaknya kan? Cahayanya saja. Tapi enggak ada jasadnya kan? Ada ruh itu seperti itu. Dimaknawi saja. Ada Imam Ibnu Abdul Bar anha inda afniha kuburiha. Di roh itu ada di halaman kuburannya. Pendapat lain. Roh itu letaknya di mana setelah meninggal? Ada yang mengatakan di halaman kuburannya. Makanya kita kenapa kok ziarah kubur? Karena barangkali rohnya itu ada di situ. Tapi wa ma dzalika fa ma'dzun la fi tasarruf wa dawi ila mahalliha min iliyin aw sijjin. Tapi di samping roh itu berada di halaman kuburannya, dia itu masih diizini atau mempunyai hak untuk pindah-pindah, pindah dari kuburannya ke iliyin atau ke sijin dan lainnya. Makanya kadang orang salafus saleh itu kadang ada hari tertentu beliau itu enggak ada di kuburannya. Di hari apa beliaunya? Orang yang tahu ini ziarah ke ini biasanya hari Jumat adanya. Selain itu enggak ada. Ya kemana-mana, bisa haji, bisa umroh. Jadi orang meninggal, rohnya itu juga bisa haji. Ya di Surabaya itu makam Habib saya yang di Bota Putih itu katanya hari Selasa ya. Beliau adanya hari Selasa. Jadi kalau pengen ziarah ke Bota Putih itu kalau pengen beliau hadir hari Selasa. Karena selain Selasa itu biasanya beliau keluar. Ya kita nggak tahu kuburannya ada, cuma rohnya yang hari Selasa yang dipastikan ada. Jadi kalau ingin ziarah ke di Bota Putih itu dianjurkan hari Selasa. Beliau pasti ada di situ. Kalau selain Selasa itu nggak bisa dipastikan. Kuburan lain juga gitu, cuma yang nggak ada yang tahu. Itu yang orang yang wali-wali saja yang saya tahu. Oh ini biasanya tidak hadir kalau hari ini aja yang ziarah. Makanya kalau ziarah itu yang enak kumpul bareng sama wali. Jadi ada wisada habaib, ziarah kemana ke Ampel ikut. Karena beliau itu tahu. Bisa jadi ziarah ke Ampel. Beliau hadir waktu itu. Karena diziarahi oleh orang besar.
Kalau kita ziarah sendiri, ya belum tentu itu kayak kita kita menemui pejabat. Kalau kita sendirian belum tentu kita ditemui kan. Tapi kalau kita ngajak bareng orang yang dekat dengan beliau, dengan pejabat, maka akan ditemui, ya kan? Begitu juga kalau kita ingin ziarah ke waliullah, ya kalau pengen ditemui, ya bareng sama orang yang dekat atau paling tidak tawassul. Seperti itu. Jadi roh itu ada di halaman kuburan dan juga bisa pindah-pindah. Waqatu basubat arwah mukmin anil wusuyaliyin. Terkadang rohnya orang mukmin itu tertahan, tidak bisa naik ke iliyin, ke langit dan 7 dengan beberapa sebab. Di antaranya sini bisa bidainin. Kalau ada, makanya bahaya hutang itu. Kalau ada orang hutang, maka rohnya itu akan tertahan, tidak bisa naik ke atas, ke iliyin, tertahan rohnya. Makanya kadang ada orang meninggal pasti kan. Ketika meninggal, ahli warisnya mengatakan kalau ada yang punya tanggungan gitu kan, baik itu hutang atau tanggungan yang lain, harap menghubungi ahli waris itu. Karena kasihan, kalau mayatnya itu punya hutang, kasihan. Yaitu rohnya tidak bisa naik ke atas, tertahan terus. Dan awhidi atau yang lain. Kadang ada yang mempunyai tanggungan yang lain atau punya salah. Tapi ya ruh ya, bukan kuntilanak seperti pocong itu ya. Di kuntilanak pocong itu ya wallahu alam. Ya, intinya itu jin. Jin yang menyerupai mayitnya. Jadi bukan mayitnya, tidak ada mayit itu bangkit. Jadi kalau ada pocong, ada orang meninggal di sini kan takut kan. Sekarang 7 harinya. Lewat kuburan takut di sini kan. Ya bukan kuburannya itu, bukan mayitnya yang bangkit, mayitnya tetap di kuburan. Kalau nggak percaya gali saja. Kalau nggak takut. Jadi, artinya apa? Itu jin, setan yang menyamar. Makanya kita kan a'udzubika min fitnatil qabri. Jadi itu setan itu menfitnah ahli kuburnya. Makanya nggak ada orang alim jadi pocong, nggak ada kan? Kenapa? Karena dia itu selamat dari fitnatul qabr. Biasanya pocong-pocong atau setan itu biasanya dari orang yang masa hidupnya jelek. Itu berupa apanya? Korennya. Jadi kita itu ada koren selama hidupnya. Ketika meninggal, korennya itu menyerupai orangnya itu, jinnya itu menyerupai. Kalau orang yang baik tidak bisa diserupai. Karena apa? Korennya baik juga. Kalau orang jelek, korennya jelek. Yang menemani kita setiap hari ini. Jadi kalau orang mukmin arwahnya itu ada sebab hutang atau yang lainnya, dia itu tertahan. Fatakunu fil hawa, maka ruhnya di hawa, di udara ini tidak bisa naik ke atas. Ada hadis, nasawatul mu'min ta'irun ta'allaqa fi syaril jannah hatta yaji Allah taala ila jasadi yauma yab'atsahu. Jiwanya orang mukmin itu terbang bergantungan di pohon surga. Sampai Allah mengembalikan ruh itu ke jasadnya di hari pembangkitan. Jadi setelah meninggal kan pisah, ruh itu kemana? Ada yang mengatakan kan nanti di iliyin, ada yang mengatakan bergantungan di pohon surga. Tapi tidak masuk surga, di pohon surga. Sampai Allah mengembalikan ruh tadi ke jasadnya. Kapan? Nanti di hari kiamat. Hari kiamat kan hari ba'ats, semua dibangkitkan. Ruhnya baru kembali ke badannya masing-masing. Banyak riwayat di sini. Ini ada faedah dari Alama Syihab Ar-Ramli, annal anbiya wasyuhada ya'kuluna fi kuburihim wa yashrabun wa yusallun wa yasumun wa yahujjun. Ini anbiya, para nabi dan juga para syuhada itu di kuburannya masih bisa makan, bisa minum, bahkan bisa sholat, bisa puasa dan bisa haji. Wa ithabuna ala sholatihim wa hajjim. Dan mereka sekalipun meninggal, kalau mereka itu ruhnya itu sholat, haji, dapat pahala atas sholatnya, puasanya, hajinya. Tapi walakul fata'alaihim fi dzalik. Tapi tidak ada taklif. Artinya apa? Ada orang khusus, ya juga syuhada, orang mati syahid itu tetap
sholat sekalipun meninggal. Tapi kalau dia nggak sholat, ya nggak apa-apa, nggak ada taklif. Karena taklif itu di masa hidup, nggak ada. Kalau meninggalkan mendapatkan dosa, enggak. Itu kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal, ketika sholat, udah pahala. Ketika nggak sholat, ya nggak dosa. Karena nggak ada taklif. Kok bisa sholat? Yaitu kekhususannya. Nggak bisa disamakan. Bi'anna taklif inqata'a bil maut. Karena taklif itu terputus dengan sebab meninggal. Setelah meninggal tidak ada wajib sholat, wajib haji. Tapi ada orang yang meninggal itu masih haji. Rohnya masih haji, sholat. Dan kalau dia haji dapat pahala. Ini termasuk karomah. Wa rufi'a darajatum bidzalik. Dan derajatnya diangkat dengan hal tersebut. Ini beliau pernah ditanya Alama Syihab Ar-Rumli tentang pahala atas amal yang dilakukan di barzah, di alam barzah, alam setelah kematian. Apakah orang yang sudah meninggal kemudian melakukan kebaikan di alam barzah, sholat dan lainnya itu tetap dapatkan pahala? Kata beliau, fa'ajabtu bi annahum yusabun. Maka saya menjawab bahasanya mereka tetap mendapatkan pahala. Ini di ahwal barzah mulhaqa bi ahwalid dunya fi umurin katsira. Karena keadaan di barzah itu juga mengikuti seperti keadaan di dunia. Jadi tetap mendapatkan pahala. Ini wa madamat ar-ruh lam tablu mustaqarraha minal jannah awin nar fahiya qabilah lisawab wal iqab. Ar-ruh selagi belum sampai ke tempatnya, ke jasadnya kembali, minal jannah, selagi roh itu belum kembali ke surga atau ke neraka, maka masih bisa mendapatkan pahala dan juga masih bisa mendapatkan siksa. Maka sini, farubbama yamutu syakhsun wa alai amsal jibal minadz dzunub fayadu baqawa bi qabri. Jadi, kadang ada seorang dia itu meninggal. Dia meninggal dunia meninggalkan dosa seperti gunung. Artinya dosanya banyak. Fayadumu baqauhu fi qabri. Kemudian dia masih selagi dia ada dalam kubur wa tawalla ali afat wal mihan. Dia itu berturut-turut tertimpa petaka dan cobaan. Fa fil qiyamah wa khaffatil kadzunub. Maka ketika kiamat ternyata dosa itu sudah berkurang dengan sebab adanya cobaan dan petaka tadi. Dan kejelekannya diganti dengan kebaikan. Juga ada seorang mayyamutu khafifan. Ada orang yang meninggal dosanya sedikit. Waqad kana sanna ba'dhu sunan as-sayyi'ah, tapi dia itu melakukan kejelekan. Sunnah sayyi'ah itu kejelekan yang terus-menerus, yang kayak jariyah, amal jariyah. Di amal jariyah itu ada dua, ada amal sholihah jariyah, ada amal sayyi'ah jariyah. Wa talaba ba'dahu al-amal biha wa tawalla. Fa yuwafil qiyamah bi amsal jibal khotoya. Jadi dia itu meninggal, dosanya asalnya sedikit. Tapi dia itu meninggalkan jejak kejelekan yang terus-menerus. Ternyata setelah hari kiamat, tiba-tiba dosanya banyak. Itu karena dosa jariyah. Seperti contoh, misal, perempuan. Ya. Ini bahaya. Perempuan buka aurat. Atau memperlihatkan wajahnya. Dia upload di sosmed, misal di Facebook. Atau dia buat di YouTube dan lainnya, misal. Dia meninggal. Ya, itu kan videonya atau fotonya terus dilihat oleh orang laki. Ketika orang laki itu melihat, orang laki yang bukan mahramnya melihat foto perempuan yang dia upload, dia mendapatkan transfer dosa. Dia orangnya meninggal, tidak berbuat dosa udah. Tapi fotonya masih ada di dunia maya, misal di Facebook, di Instagram, misal dilihat orang lain. Berapa orang yang lihat? 1 juta orang, 1 juta dosa. 2 juta orang, 1 juta orang misal pengikutnya di Instagramnya. Dia memperlihatkan wajahnya, tubuhnya. Dilihat laki-laki. Itu namanya dosa jariyah. Makanya kalau untuk perempuan itu hati-hati untuk mengupload fotonya. Karena kita nggak tahu usia kita. Jangan-jangan setelah dia ngupload meninggal. Siapa yang mau menghapus? Ahli warisnya, ya kalau tahu passwordnya dan lainnya. Untuk yang ahli warisnya, untuk keluarganya, kalau mempunyai saudara perempuan, keluarganya perempuan, kalau misal dia bisa untuk menghapus, usahakan dilihat itu mempunyai akun berapa, dihapus semuanya.
Ini untuk menghilangkan dosa jariyah. Kasihan, di mayatnya kasihan. Di mayat itu bukan cuma masalah hutang saja, masalah yang lain juga diperhatikan. Termasuk seperti tadi, masalah dosa jariyah itu bahaya. Ini membuka aurat. Kalau dia membuka aurat cuma jalan, misal di keramaian, yang lihat berapa orang? Mungkin 5-10 orang, itu selesai. Tapi kalau dia membuka aurat ada di medsos tadi, yang lihat bukan 1-2, tapi mungkin bisa jutaan. Berapa tahun itu? Kalau 1 tahun, berapa orang yang lihat? Kalau 10 tahun, ila yaumil qiyamah. Selagi nggak dihapus, ada yang lihat terus, maka dia mendapatkan transfer dosa seumur hidup. Begitu juga sebaliknya, kalau orang mempunyai amal baik yang jariyah, misal meninggalkan ya kayak pondok itu, yang membangun pondok meninggal, tapi santrinya mengajar lagi, dia dapat transfer kebaikan. Itu namanya amal jariyah. Amal jariyah itu ada 2, ada yang sholihah, ada yang sayyi'ah. Ini yang bahaya yang sayyi'ah ini. Jangan sampai ada amal jariyah yang sayyi'ah. Dia itu sudah berhenti melakukan dosa, tapi dosanya yang jalan terus. Itu bahaya. Dan juga amal-amal yang lain seperti mengajarkan kejelekan. Kayak pernah saya contohkan, misal merokok, mengajarkan temannya yang enggak rokok, diajar rokokan. Akhirnya selagi dia merokok, yang diajarkan, ya sampai dapat kena dosa terus setiap hari. Yang sampai ajarkan ngerokok, ngajarkan ke temannya lagi, ya dapat dosa lagi. Atau yang lain seperti ngirim video, misal video ke temannya ngirim lagi. Maka orang yang ngirim pertama dapat dosa. Video-video yang maksiat, misal lagu-lagu perempuan yang tidak pakai kerudung, itu bahaya itu. Semoga kita dijauhkan dari segala dosa. Ini ada juga wa imma yadu ahwal barzakh mulhaqu bil dunya, termasuk dalil atau suatu yang menunjukkan bahwasanya keadaan barzakh itu sesuai atau mengikuti keadaan di dunia adalah anna auladal kufar la yusalla alaihim. Anak-anak orang kafir yang masih kecil, yang belum balik, ini ketika meninggal enggak disolati. Walhal annahu min ahlil jannah. Padahal dia itu ahli surga. Kenapa? Karena masih belum balik, anak kecil meninggal, anaknya orang kafir, apa disolati? Tidak. Tapi dia masuk surga. Kenapa? Kenapa enggak disolati? Karena mengikuti di dunia. Di dunianya orang tuanya kafir, maka keadaannya orang kafir enggak disolati, maka dia enggak disolati. Padahal di barzakh dia itu ahli jannah. Alal aso, mengikuti kaul aso. Wa annal mar'a antu zawjuha. Perempuan, misal. Perempuan ketika meninggal itu yang memandikan adalah suaminya. Kenapa? Wadzalika libaqai alaqati zaujiyah. Karena hubungan suami istri itu kekal sampai di surga. Jadi kalau suami istri meninggal, maka di surga tetap hubungan suami istri. Bukan dengan sebab meninggal dia itu selesai, tidak. Cuma bedanya antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan, kalau suaminya meninggal, dia itu menikah lagi apa enggak? Itu masih diperinci. Kenapa? Karena perempuan itu tidak bisa. Perempuan mempunyai 2 suami tidak bisa. Kalau laki-laki yang mempunyai istri lebih dari 1 bisa. Kalau istrinya meninggal nikah lagi. Ketika di surga ya kumpul semua istrinya. Atau punya istri 100, misal mati kawin lagi misal. Di surga ya kumpul semua istrinya. Tapi kalau sebaliknya perempuan suaminya meninggal, makanya banyak kadang perempuan yang setia itu suaminya meninggal dia enggak nikah lagi. Kenapa? Karena ingin kumpul dengan suaminya di surga. Terus gimana? Kayak Sayyidah Khadijah. Kan sebelum nikah dengan Rasulullah, beliau pernah menikah dengan seorang laki, kemudian nikah dengan Rasulullah. Kalau ada perempuan menikah lebih dari 2 kali, maka nanti dia kumpul sama siapa? Ada yang berpendapat dia akan berkumpul dengan yang terbaik. Akhlaknya, amalnya. Maka dengan ini, Sayyidah Khadijah kelak akan kumpul dengan Rasulullah. Jelas Rasulullah amalnya lebih baik daripada suaminya Sayyidah Khadijah yang sebelumnya. Begitu juga perempuan yang lain. Kalau dia itu menikah 3 kali, 4 kali, misal karena ditinggal suaminya meninggal. Nanti ikut siapa? Di antara suaminya itu mana yang terbaik? Akhlaknya, amalnya. Itu nanti yang akan menemani perempuan di surga. Kalau yang nggak punya istri, ketika meninggal gimana? Nanti ya ada juga bidadari. Tapi bidadari itu masih kalah dengan istri yang di dunia. Karena istri yang di dunia itu kelak akan lebih cantik daripada bidadari-bidadari yang di surga.
Wal jismu yabla ghairu ajbi dzanabi wa masyahidun balian wala nabi. Wallahu a'lam bissawab. Semoga manfaat ala hadiniyah wa ala ma nawas salafus salih wa ala kulli niyatin shalihatin jami'atin khairin wal akhirah. Al-Fatihah.